Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan kini mengizinkan penyintas COVID-19, kelompok komorbid, dan ibu menyusui bisa menerima vaksin corona. Apa pertimbangannya? Amankah bagi mereka? Dan cukupkah stok vaksin kita? Inilah Prime Talk, target ditambah, stok vaksin amankah? Kementerian Kesehatan merevisi daftar kelompok masyarakat yang mendapatkan vaksin COVID-19. Dalam daftar terbaru, kelompok lansia, penyintas, komorbid, serta ibu menyusui bakal mendapat vaksinasi. Hal ini dilakukan menurut Surat Edaran Nomor 368 Tahun 2021, mempertimbangkan atas besarnya sasaran yang ditunda pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama seperti atas kajian yang disampaikan Komite Penasihat Ilmu Imunisasi Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, khusus untuk kelompok lansia yang telah mengantongi izin penggunaan darurat BPOM, pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan sejak 8 Februari lalu dari kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan. Di atas 60 dan rentan untuk tertular penyakit COVID-19 dan bisa menjadi kondisinya relatif lebih buruk, lebih cepat dibandingkan teman-teman yang usia muda, itu kita bisa kurangi. Kalau kita bisa kurangi tekanan ke rumah sakit, terutama yang kondisi yang berat, karena umumnya seperti yang saya sampaikan tadi 50% adalah lansia, juga kita bisa kurangi. Sehingga sekali lagi beban yang ditanggung oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit bisa berkurang. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menyambut positif penambahan kelompok penerima vaksin. Namun Diki mengingatkan pentingnya konsistensi dalam program vaksinasi yang berbasis pada kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan aspek medis. Karena mereka inilah yang secara persentase menjadi kontributor besar dalam angka kesakitan maupun angka kematian. Sehingga dengan adanya pemberian vaksinasi pada kelompok ini dengan cepat, tepat, ini akan bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sejumlah persyaratan pun harus dipenuhi bagi 4 kelompok baru yang masuk dalam program vaksinasi. Di antaranya untuk kelompok lansia diberikan 2 dosis dengan interval 28 hari. Serta mereka yang penyintas COVID-19 dapat disuntik vaksin jika sudah lebih dari 3 bulan terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu mengapa pemerintah akhirnya memasukkan 4 kelompok baru ini dalam program vaksinasi? Apa yang harus diperhatikan khususnya bagi kelompok komorbid dan lansia? Langsung akan saya sapa Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Pak Dante, selamat malam. Selamat malam, Afi. Selamat malam pemirsa semua. Ya, Pak Dante, di satu sisi memang ini sebuah berita yang baik bahwa masuk 4 kelompok lansia, penyintas, ibu menyusui, dan termasuk juga kelompok yang memiliki komorbid bisa akhirnya divaksin. Tapi apa yang menjadi latar belakang Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan vaksin COVID-19 pada kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan ini, Pak Dante? Ya, kita menyadari bahwa untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, maka harus 70% seluruh populasi Indonesia ini tervaksinasi. Dan kelompok yang tervaksinasi tersebut diantaranya adalah kelompok yang tadi disebutkan sebagai kelompok baru. Dan kita sudah mempunyai pengalaman untuk tenaga medis ini kurang lebih vaksinasi sebanyak 1.048.271 sasaran vaksinasi. Dari kelompok yang sudah divaksinasi tersebut, kita mempunyai pengalaman tidak ada dari mereka yang mempunyai kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping dari imunisasi. Sehingga kemudian kelompok-kelompok ahli, organisasi profesi ahli seperti Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Persatuan Ahli Hipertensi Indonesia, dan sebagainya, membuat rekomendasi dan melakukan review dari kelompok yang sudah kita lakukan screening sebelumnya. Dan oleh karena itu kemudian dilakukan evaluasi dari screening yang sudah kita tetapkan sebelumnya dengan berkoordinasi dengan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Dari konsultasi yang kita lakukan dengan ITAGI, maka terdapat beberapa rekomendasi yang kemudian direlaksasi untuk screening pada kelompok-kelompok komorbid tersebut.
Misalnya saya ambil contoh, hipertensi. Ternyata hipertensi itu menyumbang salah satu kelompok yang membuat vaksinasi ini menjadi tertunda. 23% dari vaksinasi yang tertunda itu adalah kelompok hipertensi, karena kita menetapkan batas hipertensi itu 140/90. Berdasarkan atas rekomendasi dari Perhimpunan Indonesia Asosiasi Stroke dan Hipertensi, maka kemudian diberikan relaksasi menjadi 180/110 untuk kelompok yang boleh dilakukan vaksinasi, sehingga kemudian kelompok yang hipertensi ini menjadi lebih banyak yang divaksinasi. Misalnya lagi diabetes mellitus. Ada salah satu kelompok yang juga menyumbang vaksinasi yang harus kita rekrut supaya kalau terjadi infeksi COVID-19 pada kelompok diabetes mellitus, maka tidak terjadi kematian yang banyak. Sehingga kematian yang banyak tersebut harus melakukan relaksasi terhadap bagaimana melakukan evaluasi klinik terhadap kondisi diabetes. Kalau diabetesnya tersebut tidak mempunyai komplikasi akut seperti penurunan kesadaran karena diabetes atau komplikasi karena infeksi yang berat pada diabetes, maka kelompok diabetes boleh dilakukan imunisasi. Sehingga berdasarkan atas evaluasi tersebut, maka kita melakukan screening pembaruan dari kelompok sasaran vaksinasi tersebut, sehingga dikeluarkanlah rekomendasi dari surat edaran yang sudah kami perbarui. Pak Dati, kita melihat ini sebagai kelompok yang masuk dalam target kelompok yang divaksin adalah salah satu juga adalah mereka yang dianggap sebagai kelompok rentan. Ada lansia, ada penyintas, termasuk ibu menyusui dan juga kelompok komorbid. Banyak pertanyaan ketika mereka merasa rentan dan mungkin punya resiko yang bertambah dibandingkan dengan kelompok pertama yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan bisa menerima vaksin. Apakah aman? Bagaimana sosialisasi dari sisi keamanan mereka, kesehatan mereka untuk menerima vaksin? Jadi kita melakukan evaluasi berdasarkan beberapa kajian. Kajian-kajian tersebut berdasarkan rekomendasi dari para ahli. Misalnya saya tadi sampaikan bahwa kelompok hipertensi dan kelompok diabetes itu aman untuk dilakukan vaksinasi dengan batas-batas tertentu. Kemudian orang yang kemudian penyintas COVID juga kemudian direlaksasi karena penyintas COVID tersebut kalau sudah lebih dari 3 bulan menjadi pasca COVID, maka imunitasnya sudah mulai menurun. Kalau imunitasnya sudah mulai menurun, kerentanannya meningkat lagi dan dapat mendapatkan reinfeksi, sehingga kelompok rentan tersebut juga salah satu kelompok yang patut untuk dilakukan sebagai sasaran vaksinasi. Kemudian ibu menyusui. Ibu menyusui memang belum ada kajian ilmiah dan studi klinik tentang ibu menyusui ini terhadap vaksinasi. Tetapi dari studi evaluasi klinis yang kami lakukan dengan ITAGI yang di dalamnya juga terdapat ahli spesialis anak, merekomendasikan bahwa ibu menyusui ini juga aman karena vaksinnya bukan vaksin hidup, sehingga tidak akan mempunyai efek terhadap menyusui. Bahkan dengan memberikan vaksinasi kepada ibu menyusui akan memberikan efek ganda, imunitas terhadap ibu dan imunitas terhadap bayi yang sedang disusui, sehingga ini akan memberikan efek yang baik. Kelompok lansia adalah kelompok yang mempunyai resiko yang tinggi apabila kemudian terinfeksi COVID, akan membuat menjadi gampang membuat kematiannya meningkat, sehingga kemudian sejak tanggal 5 Februari 2021 BPOM mengeluarkan surat edaran untuk memperluas emergency utilization authorization use untuk Covalvac ini, sehingga boleh diberikan untuk kelompok lansia. Dari situ kita melihat bahwa memang kelompok lansia ini salah satu kelompok yang harus divaksinasi. Oke, Pak Dati, kita harus jeda. Nanti usai jeda kita akan bahas lebih jauh. Anda juga tadi sempat menyebut soal salah satu target sasaran vaksin dalam surat edaran adalah ibu menyusui. Sebelumnya Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam justru menyatakan vaksinasi tidak bisa diberikan kepada kelompok ibu menyusui. Supaya kita bisa menjawab kesimpang siuran informasi mana yang bisa menjadi pegangan masyarakat, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Dante. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Tadi kita sempat menyebut salah satu kelompok yang bisa divaksin adalah kelompok ibu menyusui. Ini juga menjadi perhatian, salah satu target vaksin adalah ibu menyusui. Namun sebelumnya ada statement dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang justru menyatakan vaksinasi tidak bisa diberikan kepada kelompok ibu menyusui. Sebenarnya sejauh mana dari sisi keamanan dan juga efektivitas vaksinasi bagi kelompok ibu menyusui ini? Jadi seperti tadi saya sebutkan, bahwa untuk kelompok ibu menyusui, bahwa karena vaksinnya bukan vaksin hidup, maka sebenarnya ini aman untuk kelompok ibu menyusui. Satu, kemudian menyusui itu kan kira-kira 2 tahun. Nah kalau 2 tahun ini kan juga harus dilindungi, supaya tidak kena infeksi COVID. Dan kemudian vaksin yang dimasukkan ke dalam ibu menyusui tadi, itu akan memberikan imunitas. Dan imunitas yang terbentuk itu akan memberikan perlindungan kepada ibu dan juga kepada bayinya. Karena imunitas yang terbentuk tersebut akan masuk ke dalam bayi lewat air susu. Sehingga sebenarnya menurut pendapat ahli, vaksinasi ini aman untuk ibu menyusui. Bagaimana dengan ibu hamil? Ada juga pertanyaan seperti itu. Tidak masuk ke dalam target kelompok yang baru dalam surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Kalau pada ibu hamil itu berkaitan dengan bayi yang sedang berkembang di dalam rahim ibu. Sehingga banyak faktor yang akan mempengaruhi kalau kemudian vaksin atau obat-obatan dari luar itu masuk ke dalam ibu karena yang sedang hamil. Karena vaksinasi atau obat-obatan tersebut akan langsung masuk ke darah plasenta yang kemudian masuk ke dalam mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang sedang berkembang. Sehingga dihindari untuk ibu yang sedang hamil. Karena untuk melakukan studi terhadap ibu yang hamil dibutuhkan evaluasi yang lebih ketat. Tetapi kalau untuk ibu menyusui, bayinya sudah ada di luar, sudah tidak berkembang, tidak ada hubungan lagi antara darah ibu dan darah bayi, sehingga kemudian aman untuk ibu menyusui. Oke, dengan bertambahnya target ini bagaimana dengan stok vaksin? Apakah aman, masih sesuai dengan perencanaan? Saat ini kita punya 1,5 juta dosis untuk target tenaga kesehatan. Sampai akhir bulan Februari, produksi Bio Farma itu akan memberikan target sehingga kita akan punya sekitar 7,5 juta dosis vaksin nasional. Sampai bulan Maret nanti, akhir Maret, kita akan punya sekitar 18,9 juta dosis vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma sebagai vaksin nasional. Kalau ditambah dengan COVAX yang mungkin nanti akan datang sebesar 2 kali 2,7 juta dosis, maka kita akan punya 22,6 juta dosis vaksin pada akhir Maret 2021. Jadi kelihatannya masih aman ditambah dengan target vaksinasi untuk lansia dan komorbid tadi. Pak Dante, apakah targetnya tambahan ini sudah ada estimasi jumlah orang yang divaksin dari tiap-tiap kategori, lansia, penyintas, ibu menyusui, dan juga kelompok komorbid? Untuk kelompok lansia sudah ada targetnya kira-kira 21,5 juta. Untuk semua kelompok lansia, tapi tentu akan kita lakukan secara bertahap. Pada tahap kedua yang akan kita lakukan mulai minggu depan untuk kelompok lansia, maka kita akan prioritaskan kira-kira 5-10% untuk kelompok lansia terlebih dahulu dari 21,5 juta target yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk kelompok komorbid itu baru diketahui pada saat screening. Tapi dari pengalaman kita melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka kejadian tunda pada proses vaksinasi akibat adanya komorbid tadi kira-kira 19,9%. Dengan melakukan relaksasi aturan yang kita tetapkan baru ini, maka mudah-mudahan 19,9% atau kira-kira 20% dari target yang tertunda tadi bisa dilakukan vaksinasi ulang. Ada antisipasi lain dari pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi bisa berjalan sesuai dengan timeline dan juga tepat sasaran, Pak Dante? Proses vaksinasi ini kita evaluasi setiap hari. Ada komite yang melakukan evaluasi vaksinasi setiap hari. Kemudian Bapak Presiden sudah menetapkan bahwa vaksinasi ini harus dilakukan pada kelompok publik. Kelompok publik ini nanti akan dimulai insya Allah minggu depan, untuk layanan publik, misalnya pada kelompok pedagang pasar, kemudian kelompok lansia tadi, kemudian kelompok transportasi publik, dan sebagainya, TNI Polri, dan sebagainya. Sehingga nanti akan berjalan sesuai dengan rencana yang kita harapkan, sampai kira-kira 12 bulan akan mencapai 70% dari seluruh populasi Indonesia.
Baik, terima kasih untuk waktu dan keterangannya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono di Prime Talk. Kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga tetap menjaga kesehatan masyarakat semua. Terima kasih Pak Dante.